Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa WRM Channel, kembali lagi dalam program Riset dan Inovasi. Bersama saya Muhammad Azhari. Di studio ini saya sudah dihadiri oleh seorang dosen. Beliau adalah Dr. Insinyur Fahru Razi MSI dari Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, gimana nih Pak, pertama kali masuk ke dalam studio ini? Ya, tadi pertama mungkin menuju juga belum kenal lokasi ini sebenarnya saya. Tapi iya. Alhamdulillah setelah di komunikasi kan kita bisa sampai dan wah luar biasa ini kan. Iya. Universitas Lambung Mangkurat punya sudah punya studio sendiri ya. Kalau kemarin barangkali ikut di lain ya, TV lain ya, itu ya swasta. Iya. Sekarang kita sudah punya channel sendiri Pak. Dengan itu bisa membuat berbagai macam konten edukasi juga Pak. Nah sebelumnya saya izin melepas masker dulu ya Pak. Nah, oke Pak, mungkin langsung aja. Menurut Bapak nih, bisa dijelaskan nggak sih sedikit tentang riset dan inovasi yang Bapak lakukan? Baik, saya juga izin melepas ya. Insya Allah aman ya kita ya. Iya, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan dari Pak, mencuci tangan, menjaga jarak juga gitu. Baik, jadi kebetulan saya kan di Fakultas Pertanian gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat dari visi misi universitas unggul di lahan basah, tentu orang-orang pertanian itu sangat erat sekali. Jadi artinya riset yang dilakukan di tempat kita itu langsung bersentuhan dengan kondisi fisik dari lahan basah. Jadi penelitian kami itu terkait dengan pengelolaan lahan basah, baik dari fungsi budidaya ataupun dari fungsi ekologis dari lahan basah tersebut. Nah, kami sudah melakukan ini, bahkan kalau saya itu mungkin dari sejak mau mencapai sarjana begitu, waktu itu saya sudah penelitian di lahan basah sejak tahun 93. Nah, kemudian semakin intensif ketika kita menambah ilmu gitu kan, menuntut ilmu ke jenjang S2 dan S3. Jadi semua yang kami kerjakan, yang saya kerjakan itu di lahan basah. Nah, lalu mungkin jadi latar belakang begitu ya, kenapa saya melakukan penelitian di sana. Ada dua hal yang jadi momen dari penelitian kami. Pertama, ketika Universitas Lambung Mangkurat, ULM, itu diminta untuk melakukan suatu aktivitas yang bisa ditujukan di kegiatan Hari Pangan Sedunia waktu itu. Nah, jadi kita akhirnya meramu satu kegiatan semacam riset aksi, dan itu kita mengkolaborasikan dari berbagai macam teknologi, barangkali begitu, inovasi teknologi yang ada. Kemudian kita berusaha untuk mengkondisikan lahan yang akan kita kelola. Tantangannya waktu itu persoalan genangan air di lahan basah. Jadi genangan air di mana pada saat setelah aktivitas pertanaman padi oleh masyarakat itu sudah tidak bisa lagi dikelola. Nah, jadi dari situlah kita mulai melakukan satu riset yang semua mengintegrasikan semua inovasi yang ada. Salah satunya itu kita mengelola sistem tata air. Nah, jadi kita beri nama akhirnya sistem tata air bertingkat. Nah, itu jadi spesifik karena waktu itu arealnya pun dalam kondisi yang sangat dalam air genangannya. Nah, kita kelola kondisi itu supaya bisa terkelola. Nah, mungkin yang menjadi dasar kita tentu kan karena kita banyak belajar lahan basah. Lahan basah itu memiliki fungsi budidaya sekaligus fungsi ekologis seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, jadi artinya ketika kita ingin mengelola lahan basah, harus dihadapkan teknologi itu yang bisa mencapai dua hal tersebut. Jadi kalau budidaya artinya secara kesejahteraan bagi masyarakat bisa dicapai,
Kemudian dari sisi ekologis, kita melindungi yang namanya lahan basah memiliki fungsi tertentu, itu harus kita lindungi, terutama dalam hal menopang dan menyimpan air. Nah, jadi itu yang menjadi latar belakang kenapa kami lalu melakukan riset. Salah satunya inovasinya seperti itu. Sebenarnya ada beberapa inovasi yang kita kembangkan. Nah, begitu kira-kira. Menarik sekali ya Pak. Nah, saya sedikit tertarik nih dengan sistem tata air bertingkat. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, gimana sih cara kerja sistem tata air bertingkat yang sudah Bapak jabarkan tadi? Ya, baik. Jadi sebenarnya sistem tata air bertingkat ini sebenarnya bukan hal yang baru barangkali, tetapi ada beberapa hal yang kita streskan, kita perkuat. Jadi pola yang kita kembangkan dari sistem tata air bertingkat, kita mengikuti pola alami dengan memperhatikan sistem hidrotopografi areal lahan yang kita kelola. Jadi kita pertama itu harus bisa memahami kemana arah gerak air. Nah, ini memang kadang-kadang kita butuh ya, sebelum di lapangan kita melihat areal, ya kadang-kadang kami itu bersama masyarakat itu kita tunggu kadang-kadang sampai di mana arah air yang ada di area lahan yang mau kita kelola tersebut. Nah, jadi pertama itu. Nah, kemudian kita punya gambaran bahwa tentu tidak semua model sistem tata air bertingkat ini harus ada begitu di lahan basah, atau di lahan basah itu tidak harus ada, tapi ada beberapa bagian dari areal itu jadi secara cluster, secara terpisah atau secara spot gitu ya, dalam bentuk zonasi, barangkali dalam bentuk zonasi itu harus berada di dalam satu kawasan-kawasan yang kecil. Jadi kalau kita melihat sistem hidrotopografi itu di skala luas, kita ambil di skala kecilnya. Jadi pada luasan berapa yang ingin kita kelola, dari bagian itulah yang kita atur tata air. Nah, jadi prinsipnya karena tadi penekanannya bahwa lahan itu terputus ketika air genangan itu tinggi dan mengakibatkan tidak bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, itu kita bikin satu bentuk polder itu tanggul keliling. Jadi tanggul keliling kita bikin. Nah, lalu di dalam tanggul keliling itu kita bikin sekaligus yang menjadi tanggul, karena bagian tanah yang diangkat itu akan ada saluran-saluran. Nah, kemudian di dalamnya dalam satu ukuran terkecil dari 1 hektar itu harus dibagi secara parsial sepertiga areal. Nah, jadi itu dibagi, kemudian akan dimunculkan tanggul-tanggul kecil atau petak-petak galangan kecil yang nantinya itu akan menutupi permukaan areal kecil dan bisa mengangkat air, karena air yang masuk itu akan turun ke bagian saluran. Jadi baik itu saluran utama, saluran sekundernya, tersier, bahkan kuarter, dia turun masuk ke sana, lalu permukaan tanah itu akan terangkat. Nah, jadi dengan model itu akhirnya area lahan itu nantinya bisa kita kelola untuk kegiatan kalau padi sekalipun, bahkan mungkin tanaman semusim lainnya, hortikultura pun bisa kita kelola dengan baik di lingkungan itu. Nah, jadi model seperti itu yang kita siapkan. Jadi tinggal kita tahu gerakan air, berarti harus tahu posisi inletnya, air masuk, dan posisi outlet. Nah, di ujung posisi outlet itu harus ada kolam. Jadi air itu disimpan. Nah, kenapa jadi harus disimpan? Nah, ini kan kadang-kadang di kondisi tertentu kita bisa cuaca itu bisa berubah, iklim bisa berubah, tiba-tiba kering, kita punya persediaan air yang tersimpan, yang sudah ditampung, dan ditreatment juga supaya kualitas air itu bisa untuk tanaman yang di lingkungan yang kita tanam. Nah, jadi bentuknya seperti itu tata kelola itu. Nah, prinsip yang lain, kita sekecil mungkin atau sedapat mungkin air yang kita kelola dalam 1 hektar itu tidak keluar dari lingkungan. Artinya ya targetnya itu kemarin sampai 70-80% air di areal itu tidak kita keluarkan. Karena kan kalau kita mengelola, lalu lingkungan itu sudah kita kondisikan, dikelola, disimpan begitu ya airnya. Nah, terus
kalau kita buang kan ada persoalan di area lain kan jadinya. Nah, jadi itu yang kita hindari. Jadi fungsi lahan yang kita kelola itu sebagai penyimpan air itu tetap. Nah, itu kita kombinasikan sebenarnya dengan teknologi lain untuk mengatasi supaya jumlah air itu seminimal mungkin dikeluarkan. Nah, kecuali kejadian-kejadian besar kan, ya mungkin kayak kemarin kejadian banjir, itu di luar prediksi sebenarnya. Jadi ada areal kami itu terpaksa tenggelam juga. Padahal ini luar biasa jadi pengalaman, dan itu mungkin nanti jadi kendala pertama di lingkungan itu kalau kita baru melihat di areal yang kecil, karena kadang-kadang kesulitan untuk membaca secara luas. Nanti ada hal itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambaran cara kerjanya. Jadi mengikuti pola topografi, lalu kita bikin petak-petak lahan yang memiliki bedengan dan tanggul. Nah, dari situ kita bisa mengatur air. Oh, berarti kita sebelum melakukan sistem ini pun juga harus melihat kondisi di lapangan juga ya, Pak? Iya. Ya. Nah, dari sistem yang sudah Bapak jelaskan tadi, seberapa efektif sih sistem ini bagi pertanian yang ada di lahan basah, Pak? Baik. Nah, ini memang kita memang harus mengembalikan begitu ya tentang lahan basah itu sendiri. Jadi tadi mestinya begitu ya, karena kita mempelajari tentang tidak hanya mempelajari tentang budidaya kan, kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pertanian pengelolaan lahan basah, memang harus ada lahan basah itu yang harus dilindungi. Nah, jadi memang tidak semua lahan basah itu harus dikelola untuk kegiatan pertanian. Nah, bisa saja mungkin dari subsistem yang lain kan, entah itu perikanan atau wilayah-wilayah konservatif gitu ya, itu harus dikembangkan di wilayah lahan basah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, jadi target kita dalam membuat sistem tata air bertingkat ini itu adalah target yang lahan itu pada kondisi kemarau mereka bisa tanam. Jadi petani itu bisa menanam di areal itu. Jadi musim kemarau bisa tanam, tapi setelah panen memasuki musim hujan itu tidak bisa lagi airnya naik tinggi ke atas. Nah, jadi batasan efektivitasnya areal itu sebenarnya kalau kita perhatikan di lapang itu pada umumnya areal-areal seperti itu kedalaman airnya itu tidak lebih dari 1 meter. Nah, jadi memang tadi kalau bicara efektivitas pasti kita akan mengelola lahan yang dengan kedalaman air yang tidak lebih dari 1 meter. Sebenarnya bukan berarti yang lebih dari 1 meter, 1,5 itu bukan berarti tidak bisa. Nanti akan terkendala membuat tanggul yang kita ini kan tadi, polder yang kita buat. Tentu itu akan menjadi investasi yang banyak. Wah, iya. Nah, itu artinya bisa secara ekonomis bisa tidak terlalu menguntungkan juga. Jadi lahan yang kita kelola seperti itu bisa menjadi tidak terlalu menguntungkan untuk dijadikan ini karena investasi awalnya itu terlalu tinggi. Iya. Nah, ini karena ada hubungannya kan dengan pendekatan bahwa memang masyarakat kok cuma bisa 1 kali tanam. Nah, dengan model itu kita sudah bisa melihat dan kita terapkan sampai 3 kali. Asal waktunya pas gitu. Nah, itu artinya dampaknya begitu ya dengan model itu. Kira-kira begitu anunya. Wah, semakin menarik sekali ya, Pak. Nanti setelah ini kita break dulu sebentar, Pak. Nah, nanti saya akan bertanya tentang kendala apa sih yang terjadi selama sistem yang Bapak lakukan ini. Setelah yang satu ini. Pemirsa WLM Channel, balik lagi nih di segmen selanjutnya bersama Dr. Insinyur Fahru Raji, MSI. Nah, menyambung dari pertanyaan saya tadi, Pak, ada nggak sih kendala yang Bapak alami selama pembuatan sistem ini, Pak? Baik, mungkin secara teknis pembuatan sistem tata air ini, saya kira tinggal bagaimana kita mengkondisikan peralatan begitu ya, jadi tidak terlalu bermasalah sebenarnya, dan petani pun mudah sebenarnya untuk mengikuti model yang kita inginkan. Nah, cuman yang menjadi kendala ya ini pengalaman dari kejadian banjir yang kemarin yang luar biasa kan. Oh, banjir Kalsel. Banjir Kalsel. Iya. Ini
di luar dugaan kami sebenarnya. Jadi waktu seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa sistem hidrotopografi waktu itu kita melihat di area hamparan yang skala barangkali tingkat desa begitu ya. Jadi yang terakhir yang kita teliti di tingkat desa, kita mengerti pola pergerakan airnya seperti apa. Nah setelah pada saat kejadian banjir ternyata pola hidrotopografi itu tidak diikuti dengan areal lahan yang luas. Nah, jadi malah ketimpaan sejumlah air yang banyak dari hidrotopografi yang lain, posisi arealnya gitu ya. Jadi akhirnya wilayah itu menjadi wilayah yang tergenang. Jadi karena debit air yang terlalu tinggi. Karena ternyata hidrotopografinya tidak, kalau kita memandang satu arah, tahu-tahu ada arah yang lain, yang lebih besar dari kejadian kemarin itu. Mengakibatkan bentur ya Pak? Ya, benturan dan akhirnya ini mau menggenangi. Itu kendala yang kita rasakan. Jadi memang kami berkesimpulan hidrotopografi itu mungkin kawasan gitu ya, area kawasan yang lebih luas. Kan hidrotopografi itu kita bisa melihat dalam sistem DAS sebenarnya. Yang mungkin ukurannya itu harus ada wilayah pemetaan sistem DAS itu yang menggambarkan secara keseluruhan kondisi hidrotopografi lahan basah. Nah, dari situ baru kita bisa, insya Allah nanti kita bisa kemana arah air itu kita kelola dengan baik. Supaya ketika dia menggenangi dan ketika kita perlu mengurangi jumlah volumenya itu bisa kita lakukan. Nah, itu kendala yang mungkin dengan skala yang kejadian kemarin itu ya mungkin sulit untuk dihindari juga ya Pak. Itu kejadian bencana khusus itu ya, bencana khusus itu tidak bisa kita prediksi. Tidak diprediksikan. Jadi sebenarnya waktu yang kita mengelola dengan ininya itu bagus, itu nggak ada persoalan. Nah jadi itu yang paling utama, itu kendala yang kita hadapi di tata air itu. Kalau selebihnya rasanya tidak ini. Nah, cara mengatasinya seperti apa begitu kan? Tadi kan kalau ditanya seperti itu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Tentu kita berharap nanti ada peta gitu ya, mungkin yang bisa dikeluarkan di skala nasional itu kan mungkin dari Badan Informasi Geospasial itu kan. Mereka punya data itu yang semestinya kita bisa mendapatkan info itu, yang areal di lahan basah di tempat kita itu bisa kita kelola kita kelola dengan sistem yang kita maksudkan. Nah, jadi memang harus secara menyeluruh berarti kan dengan kejadian kemarin. Karena memang bencana ini pun juga tidak bisa diprediksi ya Pak. Iya. Karena itulah menjadi kelemahan dari sistem ini yang memang susah sekali ya, karena kita banjirnya pun satu kalsel ya Pak. Iya. Iya. Itu semua sistem sebenarnya kan. Mau itu yang beririgasi teknis yang sudah berkembang begitu kan, semua kan kebanjiran itu. Itu di luar prediksi tadi itu kondisi itu. Kalau debit air yang terlalu tinggi itu Pak, berdampak burukkah untuk sistem ini atau mungkin bisa ditanggulangi Pak? Iya, itu benar. Jadi memang justru pola tata air itu kita mengurangi debit air. Jadi debit air yang ada yang di luar seberapa besar itu kita kurangi. Jadi model yang kita kembangkan dari satu petak areal yang kita kelola gitu ya, satu klaster atau satu zona yang kita kelola itu sebisa mungkin ketika di inletnya itu keluarnya itu pelan. Jadi itu kita beri sekat-sekat sebenarnya. Jadi kita dibikin saluran yang punya sekat-sekat. Nah jadi pola sekat itulah yang mengurangi kecepatan air sehingga aliran itu yang menimbulkan ketinggian permukaan. Jadi karena ada sekat kan dia mungkin tinggi, turun lagi sedikit tinggi. Nah model itulah yang menimbulkan level buat normal arus ya Pak. Ya, jadi dia keluarnya pelan, tapi di outlet itu harus cepat. Jadi di outletnya kita gerakan air supaya lebih cepat. Nah dengan kondisi seperti itu lahan itu bisa kita sesuaikan, kita siasati ketinggian airnya. Nah kira-kira seperti itu anunya. Nah baik Pak, dari sistem yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada nggak sih Pak kebermanfaatan bagi para petani dan warga sekitarnya Pak, kalau mereka menerapkan sistem tata air bertingkat ini Pak? Baik ya, jadi gini,
Jadi memang ini kan kami membuat ini model satu klaster, satu unit usaha tani sebenarnya. Jadi bukan sistem tata air yang kita kelola dengan skala luas. Jadi kalau kita ingin mengembangkan ini akan muncul unit-unit usaha, jadi unit klaster-klaster pengelolaan tata air. Nah, tentu dengan model seperti itu, kadang-kadang ini kan petani, mereka berpikir bahwa kalau petani itu masih konvensional ya, dalam artian pola yang dikerjakan itu yang seperti biasa, mereka merasa dirugikan sebenarnya karena ada areal yang tidak bisa mereka tanami. Karena kita membuat saluran tersebut ya Pak. Ya. Nah cuman di sisi lain tata kelola tanaman yang kita kelola itu tidak lagi sifatnya monokultur. Jadi justru dia akan menjadi multiple cropping gitu ya, atau tumpang sari. Kita bisa mengembangkan dalam bentuk tumpang sari karena kondisi air yang agak terendang, mungkin padi naik sedikit, sudah tanaman semusim, sudah dalam bentuk surjan, nanti ada tanaman tahunan. Jadi mereka punya tabungan-tabungan sebenarnya tuh dari produk pertaniannya itu. Untuk menanggulangi kemarau pun juga bisa ya Pak? Akhirnya begitu. Ada penampungan air. Ada penampungan air dengan pola itu yang artinya dengan ada penampungan air segalanya itu benar itu. Jadi memang itu yang dibangun. Nah jadi justru dengan hasil perhitungan kita lakukan perhitungan secara ekonomis malah. Jadi dari kegiatan yang kita kelola itu peningkatan pendapatan itu terjadi. Karena ada usaha-usaha lain selain hanya sekedar padi saja atau hanya sekedar tanaman tahunan saja yang mereka tanam. Oh, gitu. Baik. Nah, ngomong-ngomong pembuatan sistem nih Pak, berapa lama sih Bapak membuat sistem tata air bertingkat ini Pak? Dan menurut Bapak seberapa besar Pak persentase keberhasilan dari sistem yang Bapak buat? Baik. Nah, jadi memang ini karena kemarin mengacu kepada bahwa pertanian kita itu sudah mengarah ke pertanian modern, ya kan. Jadi pemerintah kan sudah melaunching berbagai macam aktivitas kegiatan pertanian itu dengan sistem mekanisasi. Itu mekanisasi itu mulai dari penyiapan lahan sampai nanti ke pasca panennya itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, jadi kita mengambil sebenarnya momen di mana penyiapan lahan itu dilakukan secara mekanis. Nah, jadi dengan model mekanis target zonasi itu 3 sampai 5 hektar. Jadi kalau mungkin petani juga kalau kecil mereka harus bergabung ke beberapa orang gitu kan, kelompok tani untuk mengelolanya. Nah, jadi modelnya itu 3 sampai 5 hektar. Itu dengan sistem mekanisasi itu kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 sampai 1,5 untuk penyiapan lahan supaya tata airnya itu bisa kita kembangkan begitu ya. Karena kan kita juga melihat kemana gerakan air dan sebagainya. Dengan perhitungan-perhitungan itu bisa kita lakukan. Cukup lama ya Pak, sekitar 1 tahun ya tadi ya? Bulan ya. Oh, bulan. 1 sampai 1,5 bulan. Oh, ya kelamaan kalau oh iya benar-benar. Iya. Keliru saya. Sekitar 40 hari mungkin ya Pak? Iya. Ini kan tergantung kemampuan mekaniknya itu mengerjakan kan keterampilannya. Nah, dari yang saya tangkap tadi Pak, petani itu berarti memiliki dampak positif juga ya Pak. Iya. Karena memang kalau misal kita berada di musim kemarau pun padi mereka juga tetap bisa dialirkan air. Iya. Ya, karena adanya tampungan air yang sudah disediakan ya Pak. Iya. Oke. Nah, mungkin kita rehat kembali sebentar Pak. Ya, baik. Oke, pemirsa WLM Channel, kita akan break sebentar dan kembali lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa WLM Channel, kembali lagi nih bersama saya dan masih bersama Dr. Insinyur Fahru Raji MSI. Oke Bapak, saya langsung saja nih Pak. Nah, dari semua pertanian di lahan basah nih Pak, bisa nggak sih mereka itu menerapkan sistem ini? Baik ya. Ya tadi seperti saya kemukakan gitu ya, mestinya memang tata air itu tidak semuanya harus dikelola di lahan basah, itu harus menggunakan sistem tata air yang dilakukan secara teknis. Karena ada beberapa juga mungkin
dengan model area lahan yang sudah apa adanya itu sudah bisa dikelola oleh masyarakat tuh ada. Jadi ada beberapa tipologi lahan yang bisa dikelola di lahan basah itu tanpa harus disentuh dengan harus ada sistem yang dilakukan secara teknis, tata air, termasuk sistem tata air bertingkat. Jadi ini kan sebenarnya kita melakukan pendekatan kalau di tingkat petani gitu kan, petani ini berat gitu kadang-kadang kalau harus melakukan sesuatu input yang besar untuk melakukan kegiatan pertanian. Nah kemudian mungkin yang pertanyaan itu barangkali lebih dekat tanaman apa saja atau apakah tanaman itu hanya pengelolaan itu karena tanaman padi saja. Nah dengan model pengaturan air kita bisa mengangkat permukaan tanah kan. Artinya media tanam itu bisa kita sediakan dalam kondisi kering. Bahkan kita bisa mengaturnya dengan sistem surjan di bedengan-bedengan itu kita bisa mengatur sampai ketinggian air itu bisa mencapai 50 cm atau berapa senti gitu ya dari permukaan airnya. Nah itu yang kita siapkan. Artinya tanaman-tanaman di luar lahan rawa pun, tanaman lahan kering pun akan bisa ditanami di lingkungan itu sebenarnya gitu ya secara logika. Walaupun nanti akan tergantung kesesuaian lingkungan kan tidak hanya ditentukan oleh tanah saja, tapi juga ditentukan oleh iklim, oleh barangkali malah sampai ke tingkat hama penyakitnya juga akan berpengaruh di dalam pengelolaan petani itu. Jadi itu juga menjadi kendala-kendala mereka juga. Nah tentu dengan sistem kita bisa mengatur permukaan tanah, menurunkan permukaan air, itu banyak tanaman yang bisa dikelola. Makanya seperti saya bilang tadi bahwa kita bisa melakukan multiple cropping atau sistem tumpang sari. Oh, iya. Jadi tanamannya bermacam-macam bisa kita kelola. Berarti juga bisa dilakukan oleh para petani buah ya Pak? Iya. Petani sayur Dan sebagainya. Tetap bisa melakukan Bisa melakukannya. Dan bahkan artinya itu kan kalau itu kita baru bicara tentang pertanian. Subsistem lain peternakan, entah itu jenis unggas atau barangkali juga ternak besar juga barangkali bisa masuk ke dalam sistem itu kan kalau kita atur sedemikian rupa kandangnya. Nah lalu juga dari subsistem perikanan kan saluran-saluran itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan sistem itu juga untuk subsistem yang lain. Jadi malah lebih luas usaha tani itu bisa dikembangkan. Jadi ada pengalaman petani kita itu sampai yang terakhir ini dia karena tata kelolanya tadi baik, hasilnya memuaskan, masuk ternak. Pak, saya beli ternak untuk boleh. Itu kan nanti akan bisa disinergiskan kan, bisa diintegrasikan dengan tata kelola lahan secara keseluruhan. Nah itu menarik. bisa itu dikelola seperti itu. Bahkan bisa sampai ke ranah peternakan ya Pak? Iya. Iya. Arealnya itu bisa peternakan dan perikanan itu masuk sebenarnya. Semua bisa melakukan dan membuat sistem ini. Iya. Gitu. Jadi sistem ini bahkan karena bicara tentang lahan basah itu ada faktor lingkungan. Kita menghutankan kembali pun boleh begitu. Jadi tata kelola lahan itu tidak terbuka hanya untuk aktivitas budidaya saja, tapi lingkungan konservasi kita bangun. Nah, jadi kita di lahan-lahan itu sudah kita coba menanam tanaman hutanan yang kita anggap punya nilai gitu ya. Seperti itu bisa dikelola dengan baik, bisa dilakukan begitu. Nah, ngomong-ngomong masalah sistem pertanian nih Pak, sistem ini apakah bisa dimanfaatkan Pak di kadar keasaman yang tinggi seperti di daerah Batola Pak, dengan tanah yang memiliki keasaman yang tinggi? Ya, baik, jadi kebetulan ya saya bilang tadi mulai tahun 93 tuh riset saya itu di Batola. Kebetulan sekali ya Pak. Nah, jadi kebetulan, jadi yang ini pun sebenarnya targetnya kalau belum ke Batola, lahan basah itu kita belum ketemu persoalan yang disebutkan tadi, kemasaman, kemudian keracunan besi, jadi kandungan besinya tinggi sekali, terus juga. Itu juga berpengaruh ya Pak? Berpengaruh, itu justru yang bisa menggagalkan panen itu. Wah iya. Kalau tanaman itu mati, kemasaman sih ya, karena kalau kemasaman itu kan mengatur reaksi tanah tuh kan, reaksi tanahnya mengalami perubahan, akhirnya ketersediaan hara dan sebagainya yang utama yang diperlukan oleh tanaman itu bisa menjadi sedikit
atau bisa menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Itu karena faktor kemasaman tadi, dan besi itu kemasaman dan besi kebetulan kedua-duanya berimbang. Kondisinya masam, besinya relatif kalau karena sumbernya ada itu bisa tinggi kelarutannya, dan itu terserap oleh tanaman bisa menyebabkan tanaman keracunan dan akhirnya bisa mati, tanamannya bisa mati begitu ya, tidak baik tumbuhnya. Nah lalu seperti saya ceritakan bahwa ini kan hanya satu bagian gitu ya dari inovasi yang kita kembangkan untuk pengelolaan air. Nah sebenarnya yang saya ceritakan tadi yang sistem integrasi unit tani intensif itu tidak hanya tata kelola airnya, tapi kita juga mengatur kondisi media tumbuh tanaman dan juga mengatur sistem iklim mikronya. Nah jadi iklim mikro itu kita atur dengan cara tanam, kemudian kondisi areal itu harus kita kombinasikan dengan bagaimana bisa merintangi terjadinya keasaman. Berarti dari sistem ini pun juga harus bisa mensiasati ya, Pak, kalau ketemu lahan pertanian yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi, itu bisa dilakukan penetralisir ya, Pak? Iya. Nah, cuman perlu diingat, jadi ini memang kami itu lagi memikirkan untuk ini menjadi satu rekomendasi begitu ya, terkait dengan persoalan kemasaman, kandungan besi yang ada di dalam di lingkungan lahan basah ini. Jadi kadang-kadang ini kaitannya dengan orang yang berbudidaya atau ya, terlepas dari kalau kita bicara lingkungan. Jadi sebaiknya di dalam pengelolaan lahan basah begitu ya, lahan basah itu lebih baik untuk pengelolaan lahan pertanian itu dalam kondisi kering, sekalipun itu tanaman padi. Oh justru harus kering dulu ya, harus Pak? Harus kering, justru dalam konteks dia tidak tergenang. Karena kalau kondisi lahan itu tergenang, persoalan keasaman dan besi tadi itu menjadi persoalan utama. Tapi kalau dalam kondisi kering, nah tadi dengan asupan misalnya ada amilioran dan sebagainya, itu bisa menekan dan pertumbuhannya lebih bagus. Jadi sebenarnya tata kelola air itu menjadi sangat penting ketika kita ingin menerapkan inovasi yang lain. Nah dengan tata kelola air, pemanfaatan amalioran itu menjadi lebih efektif untuk menekan keracunan besi, dan itu sudah kami buktikan bahwa dengan cara nanam padi dengan kondisi yang jenuh itu lebih bagus daripada kita nanam padi harus ada ketinggian air. Berarti memang harus memanfaatkan lahan kering untuk bisa membuat ini sukses ya, Pak? Lahan yang jenuh air gitu ya, yang jenuh air. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Pak, di daerah pertanian mana saja sih, khususnya di Kalimantan Selatan, yang bisa menerapkan sistem ini, Pak? Ya, mungkin yang paling utama yang langsung itu dari tipe lahan itu adalah lahan pasang surut. Jadi jenis lahan ya, jenis lahan pasang surut ya, tipologi lahan pasang surut. Kemudian yang kedua yang memungkinkan di lahan lebat. Itu yang paling memungkinkan dikembangkan, walaupun mungkin kalau dari bentukan tanahnya bisa juga lahan gambut gitu ya, karena kondisi lahan gambut itu kan kita harus mengkondisikan air selalu tergenang. Jadi alternatif itu bisa dilakukan di lingkungan itu. Karena dengan model itulah sebenarnya kan tadi kan termasuk kalau kita tidak perlu dengan input yang besar kan, kalau masih bisa yang kecil kan memang tidak diharuskan juga kalau kita mau bikin sistem ini. Sistem ini adalah menyelesaikan persoalan di mana petani itu tidak bisa efisienkan gitu ya pengelolaan pertaniannya, lahan pertaniannya. Oh baik. Untuk daerahnya tersendiri, Pak, apakah ada daerah yang lebih spesifik? Misal sistem ini bisa diterapkan di daerah ini, di daerah Banjarbaru atau daerah hulu sungai sebagainya, apakah ada daerah yang spesifik untuk bisa menerapkan sistem ini, Pak? Ya. Lahan basah begitu ya, jadi arealnya itu lahan basah itu kalau di tempat kita kan mulai dari ya di Banjarmasin pun ada begitu ya, kalau ada lahan pertanian ini mungkin ada lahan yang bisa terkelola bagaimana mengatur air gitu kan. Jadi kan di wilayah-wilayah yang bisa mengatur air, mungkin di pinggiran Sungai Barito kan, yang masuk areal lahan wilayah Kalsel gitu ya, barangkali ya Kalteng pun bisa gitu ya, wilayah-wilayah itulah model inovasi ini seharusnya bisa kita
terapkan. Oh ya, berarti di sepanjang aliran Sungai Barito itu bisa menerapkan sistem ini karena memang berdekatan dengan sungai juga. Ya, pasang surutnya air, ada pasangnya itu mungkin berdasarkan waktu bulan ataupun pasang surut harian gitu kan. Artinya kondisi basahnya itu kan yang itu bisa kita terapkan di lingkungan itu. Ya mungkin di area-area sekitar Sungai Barito itulah. Bahkan sampai ke ini di mana ya, paling jauh Tanjung ya, barangkali Tabalong ya. Jadi di sekitar sampai di Tabalong itu daerah Ampukung mungkin itu ya, daerah-daerah lahan itu bisa ya, bisa Pak dikelola. Wah, berarti memang banyak di daerah Kalimantan Selatan ini yang bisa memakai sistem ini ya Pak? Ya, insya Allah, karena kalau kita lihat lahan basah, lahan pasang surut di Kalsel itu kurang lebih 189.000 hektar, kemudian lahan lebaknya ada 137.000 hektar. Wah. Nah, jadi wilayah itu kan, jadi mungkin harus dibagi berzonasinya. Ada yang zonase yang untuk budidaya tanaman yang tanpa harus menggunakan sistem ini, ya kan. Kemudian ada yang harus kita pakai untuk menunjang produktivitasnya, kan harus dilakukan itu, begitu kira-kira. Baik, sepertinya diskusi kita kali ini membahas tentang lahan basah yang sangat menarik ya Pak. Ya. Nah, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu Pak. Ya. Nah untuk itu silakan Bapak untuk bisa menyimpulkan nih, gimana sih yang Bapak jelaskan tadi gitu. Baik. Ini mungkin saya secara umum saja ya menyimpulkannya itu berdasarkan artinya pengelolaan lahan basah di spesifik barangkali di Kalsel, mungkin secara umum juga bisa di Indonesia gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan begitu ya, yang harus menjadi dasar kita karena ada pengalaman juga ya, ada pengalaman bencana dan sebagainya. Nah tentu kita harus berpikir bahwa tidak semua lahan basah itu harus terkelola menjadi lahan budidaya. Jadi itu memang dari awal kami melakukan itu, memperhatikan itu. Jadi kalau memang areal itu peruntukannya untuk lingkungan, jadikanlah lahan itu untuk lingkungan. Karena itu kan jadi bagian yang untuk melindungi kehidupan seluruhnya kan. Nah kemudian kalau kita menginjak ke model sistem tata air gitu ya, sistem tata air yang kita kembangkan ini, saya kira model ini bisa diterima begitu ya di lingkungan di mana kita juga secara budidaya ingin meningkatkan produktivitas lahan. Jadi ya ada kebiasaan memang petani kita yang melakukan aktivitas itu kan hanya 1 kali tanam dalam setahun gitu ya. Tapi ada juga petani yang sudah melakukannya mungkin sampai 3 kali tanam. Jadi IP 100 itu dirubah menjadi IP 300 istilahnya dalam pertanian, 3 kali tanam. Nah itu produktivitasnya menjadi tinggi. Nah kalau target-target produksi itu diinginkan, nah tentu dengan sistem tata kelola air ini menjadi penting untuk diterapkan di lahan yang memang membutuhkan ini kan. Saya makanya disebut dengan berpikirnya secara klaster. Iya. Mungkin berarti itu yang banyak sekali apa memberikan kebermanfaatan bagi para petani. Insya Allah saya bisa memberi manfaat. Oke baik. Sepertinya karena kita waktunya sudah habis, mungkin dari kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi, terdapat banyak kebermanfaatan yang bisa diambil dari sistem ini ya Pak. Ya. Oke pemirsa ULM Channel, karena waktunya sudah habis, untuk itu saya pamit undur diri bersama Bapak Dr. Insinyur Fahru Raji MSI. Jika kalian suka dengan program ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.